Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur kepada Engkau, dan kami boleh bangun dan Kau pelihara kami, keluarga kami, dan adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yeremia pasal 40 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal 40 ayat pertama sampai 6. Yeremia tinggal pada Gedalia. Firman yang datang daripada Tuhan pada Yeremia sesudah Yeremia dilepaskan dari Rama oleh Nebukzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya, terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepada Tuhan Allahmu telah mengancam meletakkan ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakan. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa pada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kepada saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali ke Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggal bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan mengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepaskan Yeremia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan dia bersama-sama dia dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Puji Tuhan, saat ini Yeremia dia telah dilepaskan dari penjara atau dibebaskan dari penjara oleh Raja Nebukadnezar atas dan yang menguat itu kepala pasukan Nebukzaradan atas perintah Nebukadnezar. Nah, saat itu Nebukzaradan menyampaikan pada Yeremia, mana yang kau pilih? Kalau engkau ikut ke Babel, engkau akan senang dan engkau akan menang. Tetapi jika engkau tidak suka ke Babel, silakan kemana saja. Disinilah ada suatu berkat yang dapat kita petik, pilihan. Mana yang dipilih oleh Yeremia, ikut ke Babel, dan mereka akan menikmati, katakanlah senang bersama dengan Nebukzaradan karena tidak jamin, atau kembali ke Yerusalem atau ke Gedalia sebagai gubernur yang diangkat oleh Babel ini. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 4, maka sekarang lihatlah, aku lepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Nah, disinilah kita lihat bagaimana Nebukadnezar memberikan hak bebas kepada Yeremia. Mana yang kau pilih? Ikut dia ke Babel atau seserah? Ternyata Yeremia memilih ikut, dikatakan dia memilih ke Yerusalem, karena di mana Gedalia sebagai gubernur yang diangkat oleh Babel ini. Nah, di sini kita lihat pilihan ini menentukan jalan hidup seseorang.
Sebagaimana dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 dan selanjutnya. Maka berkata Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini berkerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau kanan, maka aku ke kiri. Lot melayangkan pandangnya dan lihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom. Sebab itu Lot memilih baginya sudut lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Disinilah, ya, di mana Abraham bersama Lot keponakannya memilih. Lot memilih Sodom dan Gomora, ya, lembah yang Yordan yang indah sebagai taman Tuhan. Di sini diberikan kesempatan oleh Abraham, mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Silakan. Lot menurut matanya dapat jeli lembah Sodom dan Gomora, suatu tempat yang baik, lembah Tuhan yang indah. Dan Yeremia mengerti, dia tidak mau ikut ke Babel, sebab di Babel dia akan enak, tapi dia lebih senang kembali ke Yerusalem, karena Yerusalem masih ada sisa-sisa orang yang diangkut ke Babel ini. Disitulah Yeremia memilih, dia lebih memilih tetap ada di Yerusalem daripada ke Babel. Nah, pilihan ini menentukan jalan hidup seseorang. Mana yang kita pilih, itu menentukan hidup kita. Kalau kita milih sesuai dengan kehendak daging kita akan mengalami seperti Lot. Ya, kalau kita turuti keinginan kita, daging kita, sebab Lot memilih tempat lembah Tuhan yang indah. Ternyata akhirnya ini penting. Justru kita memilih, mana kita pilih untuk keselamatan kita. Apa kita jual Tuhan kita sebagaikan Yudas demi keindahan yang kita nikmati dunia ini, atau kita mau siap memikul salib? Sebagaimana firman Allah berkata, pada siapa ikut aku, dia memikul salib dan menyangkal diri. Pilihan ini menentukan jalan hidup seseorang. Kalau dia salah memilih, dia akan tanggung akibatnya. Tapi kalau dia memilih sesuai dengan kehendak Roh Kudus, ceritanya lain. Biarlah kita yang hadir pada pagi hari ini, kita memilih, kita ikutin kehendak Tuhan. Jangan keinginan mata seperti Lot. Jangan terus keinginan mata, tapi melakukan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Ya, sebagai keinginan mata, salah satu isi dunia keinginan mata, angkut hidup dengan keinginan daging. Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ya, kita ikutin keinginan roh, kehendak roh atau kehendak Bapa, sehingga kita berjalan pada real firman Tuhan yang benar. Kita perhatikan Lot gagal. Dia menurut keinginan matanya. Keinginan mata ini yang sering menjerumuskan manusia. Tapi kalau kita hidup dalam pimpinan roh, justru kita hidup menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebentar kita cari nafkah, kita percayalah Tuhan sudah siapkan segala kebutuhan saudara. Percayalah Tuhan akan beserta saudara. Ingat Mazmur 23:4, sekalipun berjalan lembah kekelaman lembah maut, Tuhan beserta. Kenapa Tuhan beserta? Karena Tuhan kita ikuti kehendak Roh Kudus. Kita hidup ikuti kehendak Roh Kudus, otomatis Tuhan akan beserta dengan kita. Tapi kalau kita ikut keinginan daging, Tuhan tidak menjanji beserta kita. Tapi kalau kita keinginan roh, siap memikul salib, mengikuti jangkal diri, kita akan ikuti maunya Tuhan. Kita akan hidup bahagia, diberkati oleh Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, pilihan yang menentukan jalan hidup. Yeremia memilih sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Kehendak dia mau tetap di Yerusalem, ikutin Gedaya atau gubernur, sekalipun gubernur boneka dari Babel ini, tetapi dia mau ada sebagaimana ada. Terima kasih Bapa di surga. Lot menurut keinginan matanya, akhirnya dia mengalami tragis. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, dan mata kami yang
Engkau sucikan, sehingga kami berjalan pada real firman Allah yang tepat dan benar, sama penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami percaya, kami mencari nafkah, Tuhan pasti memberkati segala kebutuhan kami. Lindungi kami sepanjang perjalanan kami, jangan sampai kami terpapar kesusahan rumah tangga kami serahkan semua kepada Tuhan. Dan apa aja kebutuhan kami percaya Engkau sudah siapkan hidup kami. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di setempat. Berikan kesehatan yang prima yang dari Tuhan. Berkat pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Hikmat-Mu Kau berikan sehingga mereka mampu berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan mereka mau divaksin berjalan dengan baik. Semua demi kebaikan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.